Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Maria Ulupa SPDI. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 27 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran untuk tugas UKIN di kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ayo ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu akan mengaksen. Afiona Syahira, MAP. Ya, terima kasih. Silakan sebelum belajar. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang judulnya apa pelajaran kita hari ini, anak? Laksanakan. Sudah itu, sebelumnya pelajaran kita di minggu yang belakang tentang apa, nak? Materi sebelumnya yaitu tentang iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat itu, nak? Masih ingat nggak? Apa sebutkan? Oke, terima kasih Badi. Tepuk tangan. Ini anak-anak ibu masih ingat dengan pelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat mengetahui dampak negatif dari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Yang pertama, dan yang kedua, mengetahui perbedaan antara konten ghibah dan kritik dan bisa mereview produk di media sosial sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui dan melihat serta bisa menciptakan harmoni sosial dengan menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Itu tujuan kita, pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menonton video pembelajaran hari ini, kita speaking dulu. Ayo. Tepuk salat. Isa. Subuh. Zuhur. Asar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 7 bab 8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya ya, anak semua, ghibah itu adalah perbuatan yang keji, yang sangat dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena berbicara kejelekan orang lain. Kalau kita berbicara kejelekan orang lain, berarti kita membuka aib saudara kita sendiri. Kalau sudah terbiasa, maka itu akan menjadi hal yang sangat membahayakan. Ya. Dari lisan ini, ya, sangat menentukan kualitas seseorang. Kalau dia bisa menjaga lisannya dengan baik, berarti dia bisa menjaga hidup dirinya dengan baik. Kenapa demikian? Kalau kita tidak berhati-hati dengan ghibah itu sendiri, ya, kita akan ada permusuhan, ya. Sudah itu dengan keluarga renggang, dengan teman juga tidak bersahabat, tidak baik, ya. Itu. Karena kenapa? Ghibah itu kadang-kadang dia ingin menjatuhkan orang lain, nah. Pengen merasa dirinya yang luar saja, dirinya yang hebat, orang tadi bukan apa-apa bagi dirinya. Padahal itu tidak boleh. Kenapa demikian? Tadi dijelaskan, ya. Kalau kita berghibah itu sama dengan kita bagaikan makan bangkai saudara kita sendiri, ya. Jangankan itu, nak, ya. Namanya saja udah bangkai, nak. Pasti kita akan merasa jijik, nak. Biarpun itu masih segar, saudara itu, ya, masih segar, dimasakkan. Apa kamu mau makannya? Tidak, kan? Ya, pasti merasa jijik, ya. Jadi jangan dibiasakan, ya. Kalau kita tahu, ya, cukup kita tahu di dalam diri kita sendiri, jangan dibicarakan keluar lagi, ya. Jangan ditambah-tambah, kadang itu, nak, yang tadinya sedikit menjadi panjang, ya. Sedangkan masalah itu, ya, yang sedikit itu dihilangkan tadinya, ya, yang agak datang tadi ada panjang dipendekkan. Kalau yang sedikit dihilangkan, benar, nggak boleh dibuat-buat ditambah-tambah, ya. Karena bahayanya lidah ini, nak, ya, dari hal-hal yang kecil itu menjadi hal yang besar. Kadang-kadang sampai ada yang membunuh saudaranya sendiri karena lisan dan ghibahnya itu sendiri, ya. Makanya kita harus membiasakan tabayun dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Menelaah informasi tadi, benar nggak? Oh, si A itu seperti ini, benar nggak? Ya. Bahkan kita sekarang ini media sosialnya canggih, ya. Bisa diedit gambar-gambar itu, makanya teliti terlebih dahulu. Jangan terpengaruh, jangan tertipu dengan berita hoax, ya, berita bohong. Padahal gambar itu tadi hanya ditempel-tempel doang, ya. Jadi pilihlah informasi itu, lihat gambarnya, situsnya, ya, benar nggak, ya. Kadang-kadang berita itu lebih banyak bohongnya daripada benar-benarnya. Ngerti dari penjelasan Ibu? Sekarang Ibu akan membentuk kelompok diskusi, ya, yang Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok
dan 3. Ya, silakan kalian diskusikan ya. Apa perbedaan antara gibah dan kritik itu sendiri? Ya, gibah itu seperti apa? Nanti dipresentasikan ya oleh perwakilan kelompoknya, langsung berdiri satu orang saja ya, yang lainnya duduk. Yuk Ibu bagikan tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, sekarang silakan berdiskusi tentang gibah dan kritik itu tadi. Gibah tadi seperti apa, kritik itu seperti apa. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ayo. Biar nggak tegak, ya. Karena yang mau tugas kelompok itu ada yang mewakili, kita ice breaking dulu. Apa? Ice breakingnya? Ayo silakan. Sama-sama ya. Buka tutup, buka tutup. Gibah dinyatakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan atau hanya ditujukan kepada orang lain. Sedangkan kritik ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, bisa secara lisan dan tertulis. Sekarang kelompok berapa? 2. Silakan. Ayo, Krisna. Gibah biasanya dilakukan dengan niat negatif seperti ingin menjatuhkan atau merusak reputasi orang yang dibicarakan. Sedangkan kritik biasanya memiliki niat positif, yaitu untuk memberikan evaluasi, masukan atau saran yang membangun. Ayo sekarang silakan kelompok 3. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Sedangkan kritik adalah menyampaikan tanggapan atau pendapat orang lain. Ayo, dari diskusi ini anak-anak ibu semuanya sudah paham semua? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, sudah paham tadi, ya? Yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Apa sih gibah itu? Silakan. Gibah adalah mengunci, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, dari tadi sudah dikasih pertanyaan, sudah kita diskusi. Ada kalau kelompok yang mau bertanya dengan kelompok lain, dengan temannya yang lain, siapa yang bisa menjawab nanti? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Apa tujuan kalian belajar gibah dan tabayun ini? Siapa yang kelompok berapa yang bisa menjawab? Silakan. Zahira. Dapat mengetahui perbedaan antara gibah dan kritik dan bisa menjadi produktif di media sosial serta menciptakan harmoni sosial dengan menjauhi gibah dan menimbulkan sikap tabayun. Hari ini kalian sudah mengerti apa itu gibah dan apa itu tabayun. Sekarang ibu akan membagikan tugas latihan ya dengan kalian. Silakan kerjakan
Kalau sudah selesai langsung dikumpul. Silakan kerjakan. Ayo, bagaimana anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, silakan aku ambil kembali tugasnya. Terima kasih. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Pelajaran kita hari ini menyenangkan, bahagia atau tidak? Bahagia. Karena hari ini kita sudah belajar tentang ghibah, gimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Ayo. Sama ya. Untuk pelajaran kita hari ini, ayo. 1, 2, 3. Jangan Suka menghina, bukan bertanggung, maafkan berkurang, tidak umur kiamat. Ibarat memakai saudaramu sendiri, kita membawa salah, kita ingin hidupmu susah. Ya, sekarang dari pelajaran kita hari ini, ada yang berani menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang berani? Ayo, anak ibu Piana, silakan. Baiklah teman-teman, dari kesimpulan hari ini bahwa kita harus menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun pada kehidupan sehari-hari. Oh, terima kasih. Ya, sesungguhnya bahwa kita itu harus menghindari ghibah. Nah, kenapa tadi itu adalah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah. Dan kita harus melaksanakan tabayun, memilah dan memilih informasi yang baik untuk kita. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Ya, mari kita tutup pelajaran ini. Silakan ketua kelas kita berdoa bersama. Berdoa mulai.